Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Nah, kalau Bapak tanya apa kabar hari ini, jawabannya Alhamdulillah. Allah. Oke, ulangi lagi ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Allah. Oke, alhamdulillah. Kita hari ini bertemu lagi bersama Bapak dalam pembelajaran PAI BP atau apa? Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Oke, sekarang kita akan membahas atau belajar bab 3 ya, tentang berbakti kepada orang tua, guru dan orang lain. Nah, orang lain. Oke. Oke, sebelum belajar seperti biasa, silahkan rapihkan dulu duduknya ya. Yang rapi, duduknya yang enak. Nah, seperti biasa dipimpin berdoa oleh ketua kelasnya. Silakan, Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah wa bil wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Semoga dengan diawali doa ya, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di pagi ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, setelah berdoa, Bapak habiskan biasa ya. Nanti yang disebutkan namanya, acungkan tangannya. Vanessa, ya, Rizky, Gian, Dea, Ajam, Pandu, Dewi, Adit, Akila Humaira, Akila Daniar ya tadi, Hasina, Ina, Bianja, ya, Kaisa, Gibran, Haikal, Ajalea, Ainun, Asya, Manda. Ya, hadir semua ya. Yang nggak hadir siapa? Vanessa nggak hadir ya. Kenapa? Sakit? Ya, kalau sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu supaya kalian lebih semangat. Siap? Siap. Ya, oke. Kita akan ice breaking tepuk konsentrasi yang dulu pernah Bapak ajarkan ya. Coba ikuti bareng-bareng. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk fokus, melihat, fokus. Tepuk konsentrasi, aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua biar lebih semangat belajarnya ya. Oke, tujuan pembelajaran. Tujuan ini kan seperti kita mau bepergian ya, harus tahu tujuannya. Nah, makanya hari ini kita belajar bab 3 itu harus tahu dulu tujuan kita belajar bab 3 ini. Oke, tujuannya ada 2. Yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan makna berbakti kepada orang tua, guru dan menghormati orang lain sesuai ajaran Islam. Yang kedua adalah memahami
pentingnya perilaku berbakti dan menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti diharapkan setelah belajar hari ini kalian bisa menerapkan tujuan pembelajaran hari ini. Oke. Nah, Bapak ada pertanyaan nih. Yang tahu boleh nanti acungkan tangan ya. Apa yang kamu lakukan untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang tua atau guru? Siapa yang tahu? Ayo, Haika. Mendengarkan nasihatnya, betul. Oke, bagus sekali jawabannya. Yang kedua, mengapa kita perlu berbakti kepada orang tua? Siapa yang bisa jawab? Mengapa kita perlu berbakti kepada orang tua? Ayo. Ajalea, kira-kira apa yang kamu kenapa kamu perlu berbakti kepada orang tua? Supaya dapat apa? Pahala. Pahala, betul ya. Sebutkan satu cara kamu berbakti kepada orang tua. Menghormatinya, apalagi? Menyapanya, apalagi? Sopan. Kalau berbicara, menyayangi. Kalau berangkat apa gini? Kalau mau berangkat sekolah gimana? Salam atau mencium tangannya ya, betul sekali. Oke, sekarang kamu kan setiap hari pasti bertemu ya dengan orang yang selain orang tua di rumah ya. Ada orang tetangga atau siapa yang belum kenal. Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan ketika berinteraksi dengan teman yang lebih tua? Pertama apa biasanya? Jangan menyebut namanya. Kalau misalkan di orang Sunda kan kita ada AA atau teteh ya kalau perempuan ya. Terus jangan membuli. Nah, jangan membuli kepada orang yang lebih tua, apalagi kepada teman itu teman sebaya kita harus harus saling menjaga dan menghormati ya. Sekarang Bapak punya video, kalian simak videonya baik-baik nanti supaya kalian mendapatkan ilmu dari sini ya. Coba dengarkan dulu. Yang berbakti. 3 orang sahabat sedang berkumpul bersama. Mereka adalah para pemuda yang perhatikan. giat menuntut ilmu. Salah satunya adalah Hatim At-Tirmizi. Mereka sedang membahas rencana untuk menuntut ilmu lebih tinggi. Bagaimana dengan rencana kita untuk pergi ke kota? Di sana banyak sekali guru hebat yang bisa membimbing kita. Jika hanya di sini saja, ilmu kita tidak akan bertambah sedikit pun. Ucap salah satu sahabat. Memang benar apa yang dikatakannya. Mereka bertiga sudah belajar dari semua guru yang ada. Namun rasanya masih saja kurang. Sebaiknya kita bersiap-siap. Bawalah pembicaraan yang cukup. Cukup ya? Terangkap ceritanya? Oke. Cerita apa tadi? Tentang Hatim yang berbakti kepada ibunya ya. Awalnya dia meskipun mulia ya menuntut ilmu, tapi karena ibunya tidak menyetujui, dia lebih memilih patuh kepada ibunya ya, sehingga dia mendapatkan keistimewaan belajar langsung dengan siapa tadi? Nabi Khidir. Jadi kita harus berbakti kepada orang tua, khususnya ibu ya. Ayah juga sama. Oke. Sekarang nih kita akan belajar lebih dalam tentang berbakti kepada orang tua. Nah, yang bisa kita lakukan adalah apa? Yang pertama, dibaca bareng-bareng. Menghormati dengan cara apa? Sikap sopan dan patuh ya. Ketika disuruh jangan melawan gitu ya. Ketika dilarang jangan membentak, apalagi sampai memarahi, itu nggak boleh. Yang kedua, membantu. Nih, siapa di sini yang sering membantu orang tuanya ketika di rumah pagi-pagi sapu-sapu, ngepel, cuci piring? Sering ya? Nah, berarti kamu sudah bagus, sudah mulai mengerti cara berbakti kepada orang tua. Terus mendoakan agar selalu sehat dan bahagia. Ada yang tahu? Coba, masih ingat doanya? Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Nah, itu doa itu harus dibacakan setiap sholat, setiap waktu ya, supaya orang tua kita sehat gitu. Yang selanjutnya,
Tadi kepada orang tua, sekarang berbakti kepada guru. Nah, guru ini adalah orang tua kalian di sekolah, ya. Kalau di rumah ada ibu dan bapak, kalau di sekolah siapa? Ibu, bapak, guru. Meskipun guru itu belum mengajar kalian, tapi namanya guru, tetap dia orang tua kalian. Harus kalian hormati, harus kalian patuhi perintahnya, ya, jangan melawan. Oke, yang pertama, cara berbakti kepada guru. Yang pertama apa? Hormat. Caranya apa? Menghormati guru dengan sikap sopan dan patuh. Ya, tadi ya, jangan melawan ketika disuruh. Semua guru insya Allah mengajarkan kebenaran, mengajarkan kebaikan, gitu ya. Rajin belajar. Nah, dengan cara apa? Dengan cara berusaha memahami pelajaran yang diajarkan. Itu cara berbakti kepada guru juga sama, ya. Jadi ketika guru menerangkan, kalian misalkan ngobrol atau main, nah itu berarti dia tidak berbakti kepada guru. Yang selanjutnya menghormati sebagai orang tua di sekolah, gitu ya. Yang selanjutnya menghormati orang lain. Dengan cara apa? Pertama, sopan santun. Nah, dengan siapapun, dengan anak kecil atau dengan apalagi yang lebih tua, kita harus sopan santun. Jangan sampai kita menyepelekan atau sampai membuat orang itu sakit hati dengan ucapan kita, gitu. Jangan, ya. Yang selanjutnya ramah, menyapa, ya. Ada orang misalkan berpapasan, jangan apa istilahnya, jangan bawa begitu, ya. Tapi harus menyapa mau kemana, atau misalkan orang Sunda mah kita kalau melewat ke rumahnya bilang apa? Punten, gitu ya, atau bilang salam, assalamualaikum. Nah itu menyapa, tersenyum, tong bau gitunya, jangan merengut gitu wajah nanti, gitu. Sebenarnya orang teh jadi kesel gitu, ya, meskipun dia nggak kenal, gitu. Tapi kalau kita ramah, meskipun dia nggak kenal, pasti dia suka. Yang selanjutnya peduli, membantu orang lain yang membutuhkan. Misalkan ada teman yang jatuh, kita bantu bangunin, gitu ya, kita bantu rawat atau obatin, gitu. Terus berbagi, jika kita punya rezeki yang lebih, gitu ya, kita kasih. Misalkan teman kita belum jajan, kita kasih uang. Pak, misalkan nggak punya uang, makanannya yang kita punya kasih sebagian, gitu. Nah itu sama juga, ya. Oke, manfaat. Nah, manfaatnya apa? Disukai dan dihormati. Yang kedua, hidup harmonis, jadi tidak ada permusuhan. Sukses dunia akhir, mendapatkan kepercayaan orang lain, membangun hubungan baik dengan orang, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Oke, setelah tadi kita nonton video, ya, tentang berbakti kepada siapa tadi? Orang tua, guru, dan orang lain. Nah, sekarang tugas kalian adalah kita coba belajar membuat poster. Nah, poster itu adalah gambar yang ada kata-kata, atau misalkan boleh dengan kata mutiara atau dengan kata-kata yang mengajak atau larangan. Misalkan kayak jangan menghardik anak yatim, misalkan, ya. Nah, kalau sesuai tema ini, kamu nanti Bapak bagi kelompok, ya. Kan tadi udah dibagi kelompok. Nah, tiap kelompok berbeda temanya. Kelompok satu tadi apa? Berbakti kepada orang tua. Yang ini kepada guru, ya. Nah, yang itu menghormati orang lain. Nah, nanti silakan sekarang kita lihat, ya, di kanvanya, ya. Kalian buka kanvanya, udah. Silakan buat desain nanti, udah. Nah, setelah itu di media sosial boleh di sini Instagram. Nah, itu kan udah ada tadi. Oke. Nah, sekarang kamu silakan membuat sesuai dengan tema masing-masing tadi, ya. Silahkan. Membuat sesuai tema masing-masing, ya. Yang tadi orang tua, guru-guru, dan orang lain silakan mencari gambar. Boleh di Google gambarnya. Nanti kamu kasih kata-katanya. Silakan sekreatif mungkin. Ya, kata-katanya sekreatif mungkin. Untuk orang tua misalkan, ayo hormati orang tua, kata-katanya, ya. Coba yang ini.
Yang orang tua udah. Punya soal yang harus diisi ya. Nah, tadi sudah ada posternya. Sekarang Bapak punya soal yang harus diisi sama kalian. Silakan satu kelompok satu, jangan ditutup, itunya biarin aja. Nih, silakan satu kelompok diisi pilihan ganda. Kesimpulannya, nah, oke, kesimpulannya baca bareng-bareng. Ayo, memiliki yang terpuji merupakan yang luar biasa. Mari kita bersama-sama untuk menerapkan dalam kehidupan. Oke, bagus. Kesimpulan. Kita renungkan. Renungkan apa yang telah kamu pelajari hari ini. Apa? Coba. Kita belajar cara menghormati orang tua. Yang kedua, cara menghormati guru dulu ya. Guru. Yang ketiga, orang lain. Bagaimana perasaanmu setelah berbuat baik kepada orang tua, guru, dan orang lain? Senang? Nah, senang ya. Karena orang lain bisa buat senang juga. Buatlah satu rencana tindakan untuk terus berbakti kepada orang tua dan menghormati guru. Berarti tiap hari kita harus apa? Berusaha membantu kalau orang tua di rumah ya. Terus apa lagi? Mendengar nasihatnya. Yang terus apa lagi? Menyapanya. Kalau di sekolah, kalau ke guru apa? Mendengarkan pelajaran ya. Berusaha memahami pelajaran. Sopan santun juga ya. Oke. Apa saja perilaku terpuji? Udah tadi ya. Nah, quotes hari ini ya. Kita sudah sampai quotes, berarti kita sebentar lagi akan beres. Akan selalu ada orang baik di sekitar kita. Jika tak kau temukan, jadilah salah satu di antaranya. Jadi menjadi orang baik itu sangat penting ya. Sangat penting menjadi orang baik. Oke, selanjutnya. Nah, setelah kita beres belajar hari ini, silahkan kalian untuk berdoa. Dipimpin lagi oleh Rizky. Mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
ini fa'na bima alam tana alladzi yang fa'una wazidna ilma walhamdulillahi ala kulli halin. Ya, semoga dengan berdoa ditutup kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Mungkin itu untuk materi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Begitu dapat Bapak sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.